Perbukitan mempesona, pulau Gili yang cantik, bentangan pantai yang indah menawan, menjadikan Pemenang sebagai salah satu sentral pariwisata. SMK Negeri 1 Pemenang berdiri pada tanggal 7 Januari 2011 dengan berlokasi di Jalan Raya Pemenang Tanjung, Kilometer 2, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Fasilitas yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Pemenang untuk mendukung kegiatan belajar dan praktik antara lain ruang kelas yang nyaman, ruang praktik jurusan akomodasi perhotelan, ruang praktik jurusan tata boga kuliner, ruang praktik jurusan usaha layanan pariwisata, ruang praktik jurusan bisnis daring dan pemasaran, perpustakaan, lab komputer, musola, aula, dan minibus usaha layanan pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswida Windartiningsih, Kepala SMK Negeri 1 Pemenang, mulai menjabat menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pemenang terhitung Juni 2016. Saya beserta segenap warga sekolah dan juga stakeholder berupaya untuk mewujudkan SMK Negeri 1 Pemenang menjadi sekolah pariwisata dengan mengemban visi dan juga misi. Adapun visi SMK Negeri 1 Pemenang adalah terwujudnya SMK pariwisata yang unggul, profesional, mandiri, kompetitif, berbudaya, beriman, dan berkarakter bangsa. Adapun misi yang kita jalankan untuk mencapai visi tersebut, melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan secara efektif dan efisien, kemudian menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah yang berorientasi kepada pelayanan, serta memacu dan mendorong terus tumbuh kembangnya lembaga-lembaga fungsional sekolah yang berdaya saing tinggi dan sustainable dalam menopang eksistensi SMK pariwisata sebagai SMK bertaraf internasional. Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 1 Pemenang berjumlah 54 orang dan rata-rata sudah memiliki sertifikat kompetensi keahlian di bidangnya masing-masing. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan mengacu pada standar kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha, serta pada penerapannya juga mengarahkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan agar para siswa dan siswi dapat melihat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam dunia kerja. Harapan ke depan SMKN 1 Pemenang dapat mencetak generasi muda yang mandiri, berdaya saing, dan berkarakter kewirausahaan agar dapat memajukan bisnis dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Utara. Beberapa prestasi yang diukir oleh siswa dan siswi SMK Negeri 1 Pemenang antara lain: juara 1 lomba Guiding Tourism Stake tingkat SMA SMK di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram tahun 2021, juara 3 Hotel Reception Zona 1 Mataram, Lombok Barat KLU tahun 2021, juara 3 Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat Provinsi NTB tahun 2022 kategori Lomba Pemasaran Daring.
Negeri 1 pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan, nama saya Emma Apriani. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Pemenang yang memegang mata pelajaran produktif yaitu Food and Beverage Service. Dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Medan, di mana kali ini saya akan mengambil video pembelajaran tentang untuk menjadi salah satu syarat untuk ujian pengetahuan tahun 2023. Silahkan tonton videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, guru. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Ada yang sudah sarapan atau makan siang? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Tadi malam kalian tidur jam berapa? Jam 9. Terus untuk proyek yang Ibu kasih minggu kemarin sudah dikerjakan belum? Siap, sudah dikirim? Ada dua siswa yang belum mengirimkan itu. Siapa namanya? Si Ana sama si Abdul Ghani. Tidak sekolah. Tidak sekolah, nggak masuk juga. Ada keterangan? Oke, Suena minta tolong untuk menyiapkan kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, semoga hari ini pembelajaran yang Ibu berikan semoga bisa bermanfaat dan menjadi bekal kalian nanti untuk ilmu kedepannya ya. Oke, sebelum itu Ibu meminta kalian bikin salah satu, Eva bisa bikin temannya di depan. Kita akan menyanyikan salah satu lagu ya, nasional. Sebagai bentuk proses Pancasila kita. Silakan berdiri semua. mengecek kehadiran kalian dan mengecek grooming kalian seperti apa, apakah ada perubahan dari yang minggu kemarin. Oke? Sana.
Oke, sana pada kukunya nak. Oke, good. Terus name-tagnya nggak pakai juga. Oke, kerudungnya udah dimasukin. Oke sayang, makasih banyak ibu. Liza. Nya bersih ya, pinter. Ada situ ya. Oke, besok pakai name tag nak ya. Oke, silakan duduk. Nesa udah sembuh Nesa. Sakit apa kemarin Nesa? Hah? Asam lambung. Asal jangan asam urat nak ya. Wow, ini kukunya ini wow. Besok dibersihin ya. Nggak boleh. Kuku itu harus bersih karena apa? Banyak bakteri di dalam kuku. Kalian kalau melayani tamu dilihat kukunya kotor tuh nggak boleh. Ya, makanya harus bersih. Sekarang kalau ada potongan kuku, potong ya, sang ya. Oke, makasih Nesa. Baik, Eva Juliana. Lihat Eva kukunya Eva. Name-tagnya oke, good. Ya, pinter. Silakan Eva duduk. Makasih Eva. Baik Noviani, nggak masuk. Dendelinawati, nggak masuk. Ini akibat hujan sudah ini. Dewi Aulia, masuk. Lisa, masuk. Egi. Omang mana Gi? Dia pakai celana. Kukunya mana Gi? Nah, nih yang di jempol. Wow, keren Egi. Kukunya panjang banget. Dipotong ya. Name tagmu mana nak? Lupa bu. Hah? Lupa. Digaji. Oke, silakan duduk Egi. Kukunya dipotong kalau yang punya kuku. Lanjut. Kata napkin itu termasuk kategori apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Pak. Triple seat. Termasuk kelainan triple seat yang ada di housekeeping itu kalau kita belajar di perhotelan ya. Tapi kalau yang di servis, napkin itu termasuk kelainan. Oke. Ibu mau memberikan kalian sebelum kita masuk ke materi. Terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama siswa mampu mengidentifikasi masalah terkait lipatan napkin. Terus yang kedua siswa mampu menjelaskan lipatan napkin. Yang ketiga siswa mampu menguraikan fungsi napkin. Yang keempat, siswa mampu menerapkan jenis lipatan napkin. Dan yang kelima, siswa melaksanakan diskusi secara berkelompok. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian diskusikan, nanti Ibu akan tayangkan PowerPoint ya mengenai tentang lipatan napkin. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa penilaian yang harus Ibu nilai ya. Yang pertama itu tentang teknik penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap yang seperti apa? Nanti pada saat kalian presentasi, keaktifan kalian di dalam berdiskusi itu akan dinilai. Sikap kalian seperti apa ya. Itu harus aktif. Yang kedua nanti presentasi ke depan. Hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian akan presentasikan ke depan. Begitu juga dengan kelompok lain harus aktif ya. Yang ketiga, penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran. Nanti pada saat di akhir pembelajaran Ibu akan membagikan kalian LKPD tapi secara individu ya. Sejauh mana kalian menangkap materi yang Ibu ajarkan. Paham? Oke. Sebelum itu tadi Eva sudah ini ya memberikan
tentang apa itu linen, apa yang termasuk linen, ya. Pernah ke hotel nggak? Ada yang pernah ke hotel? Ke restoran? Pernah. Apa yang kalian lihat di restoran? Apa yang kalian lihat di restoran? Table aksesoris. Terus selain table aksesoris apa? Ada napkin yang di atas meja yang di dekat cutlery itu namanya napkin. Kalau table aksesoris yang mana? Angkat tangan. Ya. Power pass, table number, salt and pepper shaker, book holder, sama astar. Ya, table pass, drawer, terus table number, salt and pepper shaker. Ya, itu namanya termasuk dalam table aksesoris. Oke, sekarang Ibu minta waktunya. Ibu akan menayangkan PowerPoint yang berkaitan dengan table napkin. Kalian bisa nanti mengeluarkan lembaran kalian, catat mana yang kalian sekiranya itu penting, ya. Nanti ini akan kalian jadikan sebagai bahan diskusi kalian, paham? Oke, silakan keluarkan lembaran. Sebelum ini Ibu bagikan dulu ya, LKPD-nya ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Terus di kelompok 4. Nanti kelompok 4 di sini. Oke? Nanti di LKPD itu kalian lihat di situ untuk mencari jawabannya. Kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu berikan. Tolong perhatikan ke layar sebentar, Nak. Kelihatan? Oke, lipatan serbet atau napkin folding, bahasa kerennya itu ya, napkin folding, itu yang akan kita pelajari sekarang ini. Lanjut, pengertian lipatan serbet makan apa? Kain atau kertas yang berbentuk bujur sangkar yang diletakkan di atas meja makan untuk menyeka mulut tamu. Menyeka pada saat makan maksud Ibu. Ya. Nanti pada saat tamu itu makan, kalian perhatikan, kalau tamu itu makan nanti napkinnya itu ditaruh di sini loh servis. Ya, begitu dia makan untuk ngelap menjadi tisu. Ya, itu. Yang kedua, syarat serbet makan atau folding napkin. Yang pertama berbahan dasar apa? Katun, ya. Yang umum digunakan itu katun. Yang kedua damas, 3 linen, ya. 4 belacu dan 5 satin. Tapi jarang sekali digunakan satin ya, karena pada saat dilipat itu nanti pada saat kalian ngepres atau istilahnya disetrika itu lama sekali berbentuk kalau satinnya itu. Oke, ukuran dari napkin itu ingat ada 2 macam. Yang pertama 50 kali 50. Yang kedua itu 55 kali 55 itu. Ya, kalian pernah lihat napkin tak? Nah, oke. Persegi 4. Fungsi lipatan napkin bisa ditulis itu ya kalau yang kalian anggap penting. Fungsi lipatan napkin itu yang pertama apa? Penghias meja makan.
menghias meja makan. Yang kedua, melindungi pakaian apabila ada makanan yang tumpah. Makanya kenapa seorang waiter dan waitress pada saat tamu itu datang ke restoran, ada istilahnya service napkin. Ya, service napkin. Itu nanti dia akan dipasangkan oleh seorang waiter dan waitress. Jadi sebelah kanan tamu. Terus, yang ketiga, untuk mengelak atau mengambil sisa makanan dalam mulut. Istilahnya ini, kalau mengelak aja mungkin dia ya, mengelak saja. Gelap sisa-sisa makanan yang dia makan dari kamu. Yang keempat, dijadikan sebagai isyarat jika kita pergi ke toilet atau pergi ke tempat lain, ya. Itu nanti napkinnya itu bisa ditaruh di atas meja atau di dekat kursi tempat duduk bahwa orang itu masih ada di sana. Jangan di-clear up makanan yang di atas mejanya itu. Paham? Yang kelima, pada saat menata meja, lipatan serbet makan dapat dijadikan sebagai pusat penataan alat table setup. Di sini maksudnya pada saat kalian table setup nanti, ya, napkin itu berada di tengah-tengah antara cutlery yang sebelah kanan dan cutlery yang sebelah kiri. Anggap napkin itu sebagai pengganti dari apa? Dinner plate. Anggap di situ, ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ibu lanjut? Nomor 5. Pada saat menata yang ini, fungsi lipatan napkin. Pada saat menata meja, lipatan serbet makan dapat dijadikan sebagai pusat penataan alat makan. Ya, dijadikan sebagai senternya pada saat kalian mau table set Sekarang macam-macam lipatan serbet makan atau napkin folding. Yang pertama, nama lipatannya di sini apa ini nama pertama nih? Lipatannya apa nih? Roll. Ya, lipatan 4 persegi panjang. Itu namanya roll. Seperti apa nih? Atau pesawat yang dilempar-lempar waktu masih kecil? Ya. Yang kedua, bishop mat atau bishop mat tree. Ada kata lainnya lagi? Apa? Cardinal mat atau packing mat juga bisa. Yang ketiga, cone. Keempat, candle. Standing fan yang ini. Kalau kalian diajari apa nih? Cone ya. Ini candle. Ya. Cone ya. Terus candle. Floor dry. Ya, lanjut. Ya, itu ya lipatan napkinnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut berdiskusi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Hal-hal yang membuat kalian bertanya-tanya, kalian bisa tumpahkan ke LKPD yang Ibu udah bagikan. Itu tolong diskusikan bersama teman-teman. Oke? Silakan. Nanti setelah itu Ibu kasih waktu kalian kurang lebih itu 5 soal, 1 soal itu 2 menit, jadi 10 menitan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau tidak ada yang paham bisa ditanyakan ya soalnya. Sudah ada perintahnya, tolong dilihat.
Yang nomor berapa? Sudah, ibu dan belakang. Nomor 1. Mengenalkan hari nama sekalian. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok. Terus yang kedua, pengembangan bentuk lipatan batin. Ini misalnya kan dari persegi 4 nih. Ya, pertama persegi 4. Setelah itu dilipat menjadi apa? Kedua jadi apa? Ini kan menjadi begini. Langkah-langkahnya kalian jelaskan di kolom yang kedua. Paham? Oke, silakan dilanjutkan. Terus langkah juga membuat ini. Ya, jawabannya nomor 2 siap. Oke, silakan maju ke depan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan maju. Ya, jadi sini ya. Siapa yang menjadi moderatornya? Bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan kerja kelompok dari kelas 2. Nama anggota, kenalkan nama saya Linda. Oke, silakan. Pertanyaannya, pengertian napkin. Napkin merupakan kain berbentuk persegi 4 yang ada di atas meja yang digunakan untuk menekan rambut dan jika makan. Pertanyaan yang kedua, manfaat napkin. Yang pertama, untuk menyerap air yang tumpah. Kedua, pengganti tisu. Ketiga, sebagai penghias meja makan. Keempat, melindungi pakaian saat makan agar tidak kotor. Kelima, untuk mengelap meja saat selesai makan atau saat clean up. Terus yang pertama. Ada pertanyaan? Oke. Oke, dari kelompok mana nak? Kelompok 1. Oke, silakan. Pertanyaannya adalah coba berikan pengembangan dasar dari phone. Oke, pengembangan dasar dari phone. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa mewakili? Nah, oke, silakan. Pertama, kita buka serbet menjadi segi 4, lalu lipat menjadi segitiga. Jangan lupa disetrika. Ambil ujung kanan serbet, lalu bawa ke atas, dan begitu pula dengan ujung kiri serbet, lalu balik. Kemudian ambil ujung bawah, lalu tarik ke atas, dan lipat sisi kiri dan sisi kanan, selipkan, kemudian dirikat. Oke.
Nah, Ibu kasih tips ya, bagaimana caranya biar napkin kalian itu tetap berdiri tanpa dia harus lepas. Ya, pada saat kalian melipat, pastikan sisi kiri dan kanan itu masuk ya, dijepit masuk seperti ini. Ya, dia tidak akan terjatuh. Kuncinya pada saat kalian selipkan di balik napkin itu, ya. Oke? Terus lanjut. Di ujungnya, ujung kanan dan kiri dibawa ke atas. Setelah itu dibalik, dilipat lagi setengah, tapi jangan sampai lipat rata ya. Setengah, baru dilipat. Usahakan pada saat kalian selipkan ini harus kencang ya, harus masuk biar tetap kelihatan dia bisa berdiri, tidak lepas pada saat. Nah, pada saat pengambilan napkin, misal kalian servis napkin, ini yang akan kalian tarik sebentar, ya, langsung segitiga. Ini yang akan kalian servis ke tamu. Jangan servisnya begini, ya, harus seperti ini. Excuse me sir atau madam. Ingat, pelayanan dimulai dari sebelah kanan Pak. Kamu dimulai cewek atau cowok? Cewek. Wah, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan di closing. Ya, presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang moderatornya? Ini kayaknya satu mangga ini ya, dari apa namanya? Kamu, ya, Persatuan Buddha Indonesia. Ayo silakan. Ayo silakan Jaya. Siapa yang ini? Jaya atau siapa yang? Ya, salam silakan. Perkenalkan kelompok kalian dulu. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang folding napkin. Perkenalkan, nama saya Selinda. Nama saya Wiwi Purnami. Ya, nama saya Dana Fiani. Nama saya Jaya. Oke, silakan. Oke, saya akan menjawab mempresentasikan tentang folding napkin. Ya, silakan. Yang pertama, kasih lihat pengembangan dan keterlibatan napkin folding. Yang pertama, buka napkin. Yang kedua, lipat napkin secara datar. Yang ketiga, ambil ujung kanan bagian atas dari napkin dan lipat secara diagonal mengarah ke tengah. Yang keempat, kemudian ambil ujung kiri bawah dari napkin dan lipat mengarah ke tengah sehingga tampak seperti membentuk jejak. Yang kelima, balik napkin. Yang keenam, lipat bagian bawah ke atas. Perhatikan pada sisi bawah napkin terdapat ujung napkin. Jangan lipat ujung ini. Yang ketujuh, ambil ujung napkin yang satu lagi yang berada di bawah. Yang kedelapan, lipat ujung napkin bagian kiri ke sisi belakang. Balik kembali ke posisi napkin. Yang ke-10, lipat ujung kanan napkin yang sudah dibalik dan masukkan ke dalam lipatan satunya. Yang 11, secara perlahan tegakkan napkin yang untuk bagian tengahnya. 12, rapikan dan napkin siap digunakan. Oke, itu untuk yang mana tadi? Yang Cardinal hat ya. Oke, lanjut. fungsi napkin. Fungsi napkin. Yang pertama, pengias meja makan, melindungi pakaian pada
makanan di mulut dijadikan sebagai isyarat saat akan pergi ke toilet. Pada saat menata meja dijadikan pusat menata meja atau center. Yang selanjutnya yaitu macam-macam napkin. Yang pertama raw, vanilla hut, fern, candle, banana, water lily, opera house. Berapa macam itu? Yang mendapat 6. Berdasarkan hasil diskusi kalian tadi ya, untuk kelompok 1 bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang didiskusikan tadi. Nah, gimana hasil kesimpulan untuk kelompok 1? Dari hasil diskusi tadi, kami menyimpulkan bahwa napkin adalah serbet yang terbuat dari kain katun yang berfungsi untuk menghias meja, melindungi pakaian pada saat makan dan tumpah, dan untuk mengelak sisa makanan di mulut. Oke. Kelompok 2, hasil kesimpulan dari diskusi kalian tadi itu apa? Hasil diskusi kami yaitu langkah-langkah pembuatan skor. Oke. Yang pertama, buka serbet menjadi segi 4. Yang kedua, lipat menjadi segi 3. Yang ketiga, ambil ujung kanan napkin. Yang keempat, begitu pula dengan ujung kiri napkin. Yang kelima, kemudian balik napkin. Yang keenam, lalu ambil ujung bawah napkin, kemudian lipat serbet setengah. Yang ketujuh, lalu ambil ujung kanan dan kiri, kemudian lipat selipkan. Dan yang kedelapan, angkat napkin. Oke, kelompok 3, kesimpulannya. Napkin adalah merupakan seni melipat napkin yang biasa dimiliki oleh mereka yang berkegiatan pada industri perhotelan itu sebagai waiter. Oke, ada waiter. Kelompok 4. Dari hasil diskusi kami tadi, kami dapat menyimpulkan syarat serbet makan adalah serbet yang terbuat dari tekstil yang dapat menyerap air atau kertas yang dapat menyerap air. Bahan yang umum digunakan adalah katun, damas, linen, belacu, dan satin. Sedangkan ukuran standar yakni 50 cm kali 50 cm dan 55 cm dan 55 cm. Oke. Dan jadi ukurannya itu ya yang sering digunakan 50 kali 50 cm dan 55 cm. Terus untuk bahan dari napkin itu ya bisa digunakan dari bahan katun, yang kedua damas, 3 linen, keempat belacu sama kain satin. Terus tadi berapa banyak lipatan napkin yang kalian ketahui? Yang pertama apa? Terus kedua 3 candle, standing pan, double pan. Terus apa lagi? Bird of paradise, banana, ya masih banyak lagi. Fungsi dari napkin itu yaitu yang pertama untuk apa? Sebagai penghias meja. Yang kedua sebagai melindungi pakaian pada saat makanan itu tumpah. Tamu biasanya menaruh napkin itu di pahanya ya. Setelah dia makan dia ngambil napkinnya baru dilap ke mulut. Itu yang ya untuk menjaga sisa makanan. Yang ketiga untuk mengolah dan mengambil sisa makanan. Terus yang keempat dijadikan sebagai syarat ya. Oke, jika tamunya itu misalnya lagi makan nih tapi dia kebelet pipis, ya seorang tamu bisa menaruh napkinnya tuh di atas mejanya, di samping makanannya atau di atas kursinya ya. Itu menandakan tamu itu masih ada di situ. Jadi seorang waiter dan waitress tidak boleh meng-clear up makanan yang ada di meja tamu. Ada pertanyaan? Sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan RKPD untuk kalian ya secara individu. Waktunya cuma 5 menit. Pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini ya. Tulis di sini ya, Nak ya. Ya,
Cermati soalnya, tulis dan jawab dengan singkat, padat, dan jelas ya. Oke, silakan. Waktu cuma 5 menit. Tulis nama, nomor absen kalian ya. Ada korban. Saya bilang dulu. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan. Baik, terima kasih. Kelas untuk hari ini ya bisa kita akhiri sampai di sini. Untuk minggu depan kalian pelajari. Kita besok minggu depan itu mempraktikkan lipatan napkin ya. Menggunakan waktu nanti satu orang itu melipat 10 napkin dalam jangka waktu 10 menit ya. Nanti itu kita menggunakan timer. Untuk jenis-jenis napkinnya itu terserah kalian ya. Itu serahkan ke kalian mana yang akan kalian lipat, mana yang kalian kuasai itu terserah kalian ya. Kalian bisa membuka referensi di YouTube. Lipatan napkin itu seperti apa nanti ya, belajar dari situ sebelum minggu depan kita ketemu. Oke, kelas hari ini ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Nggak ada? Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bisa menjadi ilmu tambahan untuk kalian semua. Oke, silakan Suena pimpin doa nak. Belum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya. Silakan kalian pulang. Tidak boleh mampir ke sana kemari ya. Ingat besok langsung